Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Ferdiari Gita dengan NIM 2208016187 dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran kontrak oleh PT Indo Beras Unggul terhadap hukum perusahaan dan etika bisnis. Dalam dunia usaha, kontrak adalah pondasi kepercayaan, bukan hanya hitam di atas putih, tetapi juga kesepemahaman dan tanggung jawab antara dua pihak. Tapi, apa jadinya jika prinsip dasar kontrak itu dilanggar oleh sebuah perusahaan besar? Kasus PT Indo Beras Unggul menjadi sorotan nasional karena dituduh menyalahgunakan sistem subsidi pangan untuk kepentingan bisnis. Dalam kasus PT Indo Beras Unggul, persoalan hukumnya muncul dari praktis bisnis perusahaan yang membeli gabah bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi petani kecil dan program ketahanan pangan, kemudian mengolahnya menjadi beras premium yang dijual di pasar umum dengan harga jauh lebih tinggi. Meskipun secara formal PT Indo Beras Unggul mungkin tidak mendatangani kontrak tertulis dengan pemerintah, perbuatan tersebut dianggap melanggar prinsip perjanjian dan etika bisnis, terutama dalam hal penggunaan fasilitas publik untuk keuntungan pribadi. PT Indo Beras Unggul adalah perusahaan penggilingan beras yang cukup besar dan dikenal luas. Masalah muncul ketika perusahaan ini diduga membeli gabah bersubsidi dari petani kecil. Gabah bersubsidi ini sejatinya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu petani dengan harga khusus agar mereka bisa tetap hidup dan menjual hasil panennya. Namun yang terjadi adalah gabah tersebut kemudian diolah oleh PT Indo Beras Unggul, kemudian dikemas ulang dan dijual sebagai beras kemasan premium dengan harga tinggi di pasar. Ini berarti bahan pokok yang berasal dari subsidi negara digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan program subsidi tersebut. Jika bicara dari sisi hukum, kasus ini menyentuh beberapa aspek penting dalam hukum perjanjian dan hukum perusahaan di Indonesia. Pertama, mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan hukum, 3. Objek tertentu, yang keempat sebab yang halal. Dalam kasus PT Indo Beras Unggul, sebab dari transaksi pembelian gabah bisa dianggap tidak halal secara hukum karena didasarkan pada niat untuk mendapatkan keuntungan dari program bantuan pemerintah. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis antara PT dan pemerintah, secara etika bisnis dan kontrak sosial ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Yang kedua, pada pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik, yang mengatur bahwa perjanjian harus dijalankan dengan itikat baik dan tindakan PT Indo Beras Unggul justru memperlihatkan niat menyalahi semangat dari program bantuan tersebut. Ketiga, dalam konteks hukum perusahaan, tindakan PT Indo Beras Unggul juga bisa dinilai bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 74. Yang dimana perusahaan yang menjalankan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, PT Indo Beras Unggul dianggap gagal menjalankan tanggung jawab tersebut karena praktis bisnisnya merugikan petani dan menyalahi semangat keadilan distribusi pangan. Namun, jika dilihat dari sisi etika bisnis, PT Indo Beras Unggul telah merusak prinsip keadilan distribusi. Petani merasa tertipu, konsumen merasa dibohongi, dan juga negara kehilangan kendali atas kebijakan harga pangan. Bahkan, pelaku usaha lain yang bersaing secara sehat pun terdampak karena praktik ini menciptakan ketimpangan pasar. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum perusahaan tidak selalu bermuara pada sanksi pidana, tetapi bisa berdampak besar secara sosial dan ekonomi. Makasih, sekian dan terima kasih.